Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara instalisasi Windows 11 dan Ubuntu pada aplikasi VMware. Sebelum lanjut kepada pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Taufik dengan NIM 2206167. Perkenalkan, nama saya Surya Gumilar dengan NIM 2206170. Perkenalkan, nama saya Ujang Ahmad Rosadi dengan NIM 2206157. Perkenalkan, nama saya Dila Fitriani dengan NIM 2206173. Perkenalkan, nama saya Melina Amelia dengan NIM 2206152. Lanjut, untuk pembahasan pertama akan membahas tentang VMware yang akan disampaikan oleh Dila Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang VMware. VMware adalah salah satu software yang menawarkan virtualisasi untuk komputer. Fungsi utama dari VMware adalah agar bisa menjalankan banyak sistem operasi yang berbeda menggunakan perangkat keras yang tunggal. Contohnya, dengan VMware, kita bisa menjalankan sistem operasi Windows dan Linux dalam satu komputer, sehingga seolah-olah kita memiliki dua unit perangkat. Proses ini juga bisa dilakukan tanpa harus melakukan boot ulang terlebih dahulu. Hanya perlu masuk ke software virtual mesin yang ada pada perangkat. Selanjutnya, masuk ke sistem operasi lainnya sebagai host operating system. Misalnya berpindah dari Windows ke Linux dan sebaliknya. Nantinya sistem operasi kedua yang dijalankan akan berada di dalam host operating system atau yang juga dikenal sebagai guest operating system. Selain itu, VMware juga digunakan untuk mempelajari suatu sistem operasi pada saat proses pembelajaran maupun pada saat pengembangan sistem operasi itu sendiri. Rekomendasi kebutuhan sistem VMware: kecepatan CPU 1,3 GHz, RAM 2 GB, dan ruang penyimpanan tersedia 1,2 GB. Selanjutnya, proses penginstalan VMware yang akan dipaparkan oleh Melina Amelia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menginstal aplikasi VMware. Sebelumnya, kalian bisa mendownload aplikasi VMware melalui Google Chrome dengan mengetikkan VMware download atau VMware saja juga sama saja bisa. Nah, lalu kalian download, di sana ada versi yang Windows-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai aplikasi dari VMware tersebut. Langsung saja kita ke proses instalasinya. Yang pertama, kita klik kanan pada itu aplikasi VMware-nya. Nah, lalu kita pilih yang Run as Administrator. Lalu tunggu sebentar. Sebenarnya menginstal aplikasi VMware ini itu sama saja dengan menginstal aplikasi yang lainnya, tinggal next, lalu finish gitu. Namun terkadang ada muncul pilihan-pilihan di mana kita harus memilih, misalnya memilih update otomatis atau tidak ingin menggunakan update otomatis. Nah, di sana kita harus memilihnya. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini, welcome to VMware. Nah, di sini kita klik next saja untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, lalu di sini ada seperti perjanjian lisensi gitu. Nah, di sini kita pilih setuju dengan mencentang yang I accept. Ya, lalu klik next. Nah, lalu di sini terdapat menampilkan penyimpanan dari aplikasi VMware yang ada di folder kita. Nah, di sini ada penyimpanannya. Nah, lalu jika kita ingin mengubah penyimpanannya, kita bisa memilih yang change. Nah, di sini juga terdapat dua pilihan. Nah, di sini saya hanya memilih yang add VMware saja. Lalu klik next. Nah, lalu tampilan ini itu adalah tampilan di mana kita akan ada pemberitahuan untuk update aplikasi otomatis. Nah, di sini saya tidak memilihnya, jadi kita tidak usah mencentangnya saja. Lalu kita klik next. Nah, lalu untuk pilihan shortcut-nya di sini ada jadi aplikasi kita itu bisa ditampilin di desktop sama di start menu program folder. Nah, di sini saya akan menampilkan di dua-duanya, jadi dicentang saja dua-duanya.
lalu klik next. Nah, lalu kita pilih yang install untuk memulai lagi. Nah, lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal klik yang finish saja untuk mengakhiri proses instalasi. Nah, jika kalian memiliki kode lisensi, sudah membeli kode lisensi, kalian bisa mengklik yang lisensi. Nah, lalu kalian masukkan kode lisensinya. Nah, karena saya menggunakan aplikasi VMware yang free, jadi langsung saja saya pilih yang finish. Nah, proses instalasi VMware sudah selesai. Di sini sudah ada aplikasi VMware-nya. Kita coba buka saja. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi VMware. Seperti inilah tampilannya. Jika kalian menginginkan tampilan yang banyak sekali fiturnya, kalian bisa membeli lisensinya atau memilih yang berbayar gitu. Karena saya menggunakan yang gratisan, jadi tidak terlalu banyak fitur di sini. Nah, sekian tutorial instalasi VMware. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Windows 11 yang akan dijelaskan oleh Ujang Ahmad Rosadi. Di sini saya akan membahas tentang Windows 11. Windows 11 adalah produk sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft untuk menggantikan Windows 10. Sistem ini merupakan versi terbaru dari Microsoft sejak Windows 10 terakhir dirilis pada tahun 2015. Microsoft mengklaim bahwa antarmuka pengguna dan beberapa fitur baru dari sistem operasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja modern, di mana kolaborasi sebagian besar dilakukan di rumah. Aplikasi Android dari Windows Store dapat berjalan di sistem operasi ini tanpa memerlukan modifikasi khusus. Tentu saja ini melibatkan peningkatan pengalaman pengguna. Rekomendasi kebutuhan sistem Windows 11, yaitu kecepatan CPU-nya 1 GHz dan RAM-nya memiliki 4 GB serta ruang penyimpanan harus memiliki 64 GB yang tersedia. Selanjutnya, proses penginstalan Windows 11 yang akan dipaparkan oleh Muhammad Irwan Taufik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara instalasi dari Windows 11. Di sini kita membuat mesin virtual baru terlebih dahulu. Klik create a new virtual machine. Di sini kita memasukkan OS-nya terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi. Saya cari dulu. Di sini saya telah menyiapkan OS Windows 11. Klik open. Lalu next saja, langsung next. Oke, di sini kita masuk kepada nama virtualnya. Di sini saya menamakan kelompok 3. Karena kan di sini penyimpanan di laptop sudah penuh di local disk C, maka saya memindahkan ke local disk D untuk bisa instalasi secara lancar. Oke, lanjut next. Klik continue. Oke, di sini adalah spesifikasi disk yang akan kita gunakan. Di sini ada rekomendasi dari Windows 10 60 GB dan untuk Windows 11 juga pun bisa menggunakan 60 GB. Kita next. Nah, di sini adalah tampilan customize hardware. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan rekomendasi untuk instalasi Windows. Di sini kelompok kami merekomendasikan sebesar 3 GB supaya tidak terlalu berat. Kita close. Kembali lagi untuk mengecek harddisk yang telah kita siapkan. Di sini sudah teredit ya, terganti menjadi 3 GB. Kita lanjut saja. Klik finish. Tunggu sebentar, ini adalah proses pemilihan OS yang akan kita jalankan.
virtual yang kita telah jalankan. Sini cukup memakan waktu sekitar kurang lebih 5-10 menit, maka tunggu beberapa waktu untuk proses instalisasi Windows 11. Ini adalah proses penting ketika akan masuk ke Windows 11. Tunggu sebentar untuk tampilan Windows 11 akan muncul. Di sini saya pakai Windows Spectre, tampilan terbaru dari Windows 11. Di sini kita setting terlebih dahulu untuk menggunakan Windows 11. Nah, di sini ada memilih bahasa, next saja. Nah, di sini karena ada OS Windows 11 Pro Compact yang saya gunakan, maka klik next. Syaratan atau persetujuan dari pihak Windows 11 kepada kita klik saja I accept, lanjut next. Nah, di sini kita ada dua pilihan, kita klik yang kedua saja, custom install window only, kita klik saja. Nah, di sini adalah tampilan di mana membagi partisi. Karena ini hanya melakukan instalisasi, maka klik saja next. Nah, di sini adalah tampilan installing window yang sedang berjalan. Dikarenakan ini memerlukan waktu 5-10 menit, maka tunggu sampai proses installing ini selesai. Di sini kita memilih negara, pilih Indonesia, klik yes. Di sini kita masukkan nama, klik next. Kita next saja, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 11 Go Spectre. Karena setelah proses install Windows Go Spectre ini dilaksanakan, maka akan ada restart ulang. Klik ya saja. Tunggu beberapa saat untuk proses restart. Nah, ini adalah tampilan dari Windows 11 Go Spectre setelah proses restart ulang. Ini adalah tampilan dari Windows 11 Go Spectre setelah melakukan restart ulang. Proses instalasi Windows 11 telah selesai. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Ubuntu. Ubuntu merupakan sistem operasi desktop gratis dan terbuka, tidak seperti Windows ataupun macOS. Ubuntu adalah sistem operasi yang tidak ada pemiliknya. Oleh karena itu, sistem operasi ini gratis dan terbuka. Dikatakan gratis karena siapapun yang ingin menggunakan sistem operasi ini dapat langsung menginstal pada perangkatnya tanpa harus membayar. Selain itu, siapapun yang memiliki pengetahuan akan sistem operasi dapat menambah, memperbaiki, dan meningkatkan sistem operasi ini. Perangkat lunak Ubuntu memungkinkan pengguna untuk mengedit kode, memasang salinan program sebanyak mungkin, dan mendistribusikan program sesukanya. Rekomendasi kebutuhan sistem Ubuntu: kecepatan CPU sebanyak 1 GHz, RAM 1 GB, dan ruang penyimpanan harus tersedia 2,5 GB. Selanjutnya, proses penginstalan Ubuntu yang akan dipaparkan oleh Surya Gumilar. Surya Gumilar, saya akan melakukan penginstalan Ubuntu pada VMware. Kita ke create new virtual machine untuk membuat mesin virtual baru. Di sini kita pilih I will install the operating system later untuk memasukkan file ISO-nya nanti, lalu next. Di sini kita pilih Linux, lalu di version kita ke Ubuntu 64 bit, lalu itu next. Ini untuk penamaan virtual machine-nya.
Kita dinamai, lalu di CD location kita browse untuk memindahkan lokasi VMware nya. Setelah itu oke, lalu next, lalu continue. Ini untuk ukuran harddisknya. Untuk rekomendasinya sendiri 20 GB. Nah, kita beri 40 GB. Setelah itu next. Lalu kita ke customize hardware untuk melakukan kustomisasi pada perangkat keras. Lalu di new CD DVD, di connectionnya kita ke use ISO image file. Lalu browse untuk memasukkan file ISO nya. Lalu kita cari ISO Ubuntu nya. Setelah ditemukan, pilih open. Lalu di memori, ini untuk RAM nya kita beri 3 GB. Setelah itu close. Ini ringkasan konfigurasinya. Setelah itu finish. Virtual machine-nya sudah dibuat, lalu kita ke play virtual machine untuk memulai penginstalan. Kita sudah masuk ke jendela penginstalan. Nah, di sini pilih bahasanya, lalu di sini kita pilih install Ubuntu. Di keyboard layout kita pilih English US. Setelah itu continue. Di sini kita pilih aplikasi apa saja yang mau diinstal. Kalau di normal installation ada web browser, utility, office software, games, dan media player. Kita pilih minimal installation saja untuk web browser dan basic utility. Lalu install third party software for graphic and wifi hardware. Ini direkomendasikan kita centang saja, lalu continue. Di installation type, kalau pilih erase disk and install Ubuntu, nah itu akan melakukan penghapusan terhadap disk. Nah, kita pilih something else untuk melakukan partisi. Nah, kalau erase disk itu akan melakukan partisi secara otomatis. Lalu pilih continue. Nah, ini telah muncul. Kita pilih new partition table, lalu continue. Di free space ini pertama kita akan buat untuk partisi swap. Kita beri 4 GB. Nah, swap ini akan bekerja layaknya RAM. Dia akan bekerja seperti memory cache. Di use as kita pilih swap area, lalu oke. Di free space selanjutnya kita akan buat untuk root. Kita beri 20 GB. Use as nya tetap file system ext4. Di mount point kita pilih yang slash ini untuk root. Setelah itu oke. Di free space berikutnya kita buat untuk partisi home. Di use as-nya untuk tetap file system ext4, lalu di mount point kita pilih home. Nah, di home ini untuk menyimpan file personal kita. Nah, kalau di root itu untuk menyimpan program dan file system kita. Setelah alokasi selesai dibuat, kita lanjut ke install now. Nah, ini untuk konfirmasi, lalu continue. Nah, ini untuk penempatan lokasi dan waktu, kita pilih Jakarta untuk Indonesia, lalu continue. Ini untuk user di sistem operasinya, kita masukkan nama. Nah, ini akan menyesuaikan, lalu kita masukkan password. Konfirmasi password, lalu kita pilih login automatically agar tidak dimintai password. Kalau mau kita juga bisa memilih required password, lalu pilih continue. Setelah kita masuk ke loading ini kira-kira akan memakan waktu sebanyak 10 menit itu juga, tapi tergantung terhadap hardware dari sistem kita. Bisa juga lebih lama ataupun lebih cepat. Nah, kurang lebih ini akan memakan waktu 10 menit. Nah, kita akan skip videonya sampai loading ini selesai. Setelah loading tersebut selesai, nah akan muncul instruksi untuk melakukan restart. Kita pilih restart now.
Nah, maka Ubuntu akan melakukan restart, nanti akan hidup kembali. Ubuntu hidup kembali. Di sini ada beberapa tawaran. Nah, di sini untuk akun kita bisa skip. Juga kita bisa skip. Kita sudah masuk ke desktop Ubuntu. Penginstalan Ubuntu pun telah selesai. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.